Halo semuanya, kami dari kelompok ST hendak menyampaikan mengenai agama Jain di India. Selamat menyaksikan. Masuk di bagian pertama, kita memiliki dua pokok di sini, yaitu paham manusia dan paham Tuhan. Sebenarnya dua paham ini menurut agama Jain kurang lebih seperti tercampur gitu kan. Oke, yang pertama, setiap jiwa murni itu disebut dengan nama Siddha, dan ini juga disebut dengan Tuhan mereka. Lalu untuk manusia dari Tuhan ini itu mereka sebut dengan nama Arihanta. Nah, setiap jiwa, karena setiap jiwa juga disebut Tuhan, maka setiap jiwa dapat menjadi dewa atau Tuhan itu juga. Nah, lalu cara untuk menjadi dewa ini bagaimana? Di dalam paham manusia juga disebutkan hal yang sama, yaitu melepaskan diri dari karma dengan berbuat baik kepada orang lain, dengan saling tolong menolong, dengan melepaskan egoisme dan kerakusan. Di situ setiap jiwa dengan caranya sendiri menciptakan dirinya sebagai dewa. Dan karena itu paham Tuhan sebagai seorang pencipta seperti dalam agama-agama monoteis tidak dikenal. Nah, sekarang kita masuk dalam pandangan alam semesta dalam agama Jainisme. Pertama, perlu diingat bahwa dalam Jainisme tentang alam semesta ada 5 unsur pokok yang mempengaruhi alam semesta ini. Yang pertama, adanya makhluk hidup. Yang kedua, adanya makhluk tak hidup. Yang ketiga, adanya hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk yang tak hidup. Yang keempat, hubungan dari makhluk hidup dan yang makhluk tak hidup itu memunculkan adanya karma, yang dengan karma itu jiwa memperoleh pengalaman dan belenggu kehidupan. Yang kelima, karma dapat dihentikan dengan adanya moksa sebagai tujuan akhir dari kehidupan ini. Dalam alam semesta, dalam Jainisme ini, dunia ini bersifat abadi. Tapi bukan Tuhan yang menciptakan dunia ini, melainkan dunia sudah ada sejak awal mula, di mana di dalamnya dunia ini berada dalam satu titik yang ideal, dan itu bergerak ke bawah lalu naik ke atas, dan begitu seterusnya berputar seperti itu. Selanjutnya, dalam agama Jainisme, zat-zat yang ada di bumi ini dipercaya semuanya sebagai suatu makhluk hidup yang memiliki jiwa. Nah, di situ bagaikan alam semesta ini bagaikan wanita kosmik yang banyak jiwa kehidupan di dalamnya, dan itu berinkarnasi hingga akhirnya memperoleh kebebasan spiritual. Pengikut Jainisme menjadi figur kesucian di negara India. Mereka kemana-mana menggunakan pakaian sederhana, suka menahan lapar, menahan haus, dan juga hidup asketis atau penyangkalan diri. Pusat agama Jain di India itu berada di daerah Mumbai, ibu kota Maharashtra. Nah, dahulu mereka itu berada di daerah Lembah Indus, atau kini kita mengenal di daerah Pakistan. Lalu berkembang sampai ke daerah Magadha tahun 6 Masehi sampai sekarang. Negara India itu erat kaitannya dengan hidup sederhana, berbeda dengan Eropa yang mengutamakan modernitas. Dan agama Jain ini hadir untuk membawakan diri tentang kesucian jiwa, keselamatan jiwa-jiwa, dan menghilangkan segala bentuk materialistik atau duniawi. Fakta di negara India, orang-orang mengikut Jain justru memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada warga negara India biasa. Lalu mereka yang memiliki agama Jain atau mengikut Jain harus menikah dengan mereka yang beragama Jain pula, supaya agama Jain ini senantiasa erat atau senantiasa terus-menerus jaringannya. Jumlah dari pengikut Jain di negara India hanya 0,4% dari seluruh warga negara. Itu sesuai dengan sensus tahun 2011. Terima kasih. Baik, kita akan masuk pada penjelasan selanjutnya, yaitu tentang sumbangan Jainisme bagi perkembangan masyarakat dunia. Jadi salah satu sumbangan yang paling mendasar dan hingga kini dipertahankan adalah filosofi India, yaitu yang menawarkan 3 prinsip non-violence, non-grasping, dan menjunjung tinggi pluralitas. Nah, dari prinsip
filosofi inilah yang kemudian terus mengubah pola pikir masyarakat dunia dan dihidupi oleh banyak pegiat ekologi. Bahkan semangat Jainisme ini juga mempengaruhi Dr. Michael Fox, seorang pemerhati hewan, untuk kembali melaksanakan proyek sosialnya. Akhirnya semangat filosofi Jain ini yang askepis dan sangat ekologis ini menarik banyak pengikut dari luar India. Bahkan kini eksistensi Jain meluas hingga Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Terima kasih teman-teman dan juga Romo telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita. Tuhan memberkati.